Kira-kira menurut analisa Bung Yunus ini, ada nggak potensi permainan antara oknum dari pemilik perkebunan dengan oknum-oknum dalam tanda kutip pemangku kepentingan di Pemda Banyuwangi? Saya pikir begini, maaf ini ya. Kalau yang saya katakan tadi yang sulit untuk ditemui adalah pihak perkebunan, ya, bukan dari pihak dinas. Tetapi terindikasi tanda kutip ada permainan yang dimainkan, ya kan, oleh oknum pejabat Banyuwangi yang buta mata lah, buta hati lah, menutup semuanya tentang kepentingan pribadi dia yang ditonjolkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kembali kami menjumpai Anda dalam podcast jalanan Ngobos di Kampung Aclak. Nah, kebetulan saat ini ada narasumber yang dikenal masyarakat Banyuwangi sebagai sosok yang kontroversi, Bang Yunus Wahyudi. Assalamualaikum Mas Yunus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabar ini? Sehat Mas. Alhamdulillah. Mas Yunus, Ngobos di Kampung Aclak itu ada sebuah makna akronim. Apa maknanya? Ngobos itu ngopi bareng, obrolan santai. Oh gitu. Nah, berarti harus ada kopi ya? Ya nanti dulu, tunggu dulu. Sedangkan Aclak Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Nah, kenapa di situ ada cendekia? Karena memang orang kampung itu orang-orang cendekiawan, orang pinter, orang pemberani dan berani mengungkap sebuah fakta kebenaran. Betul. Nah, di Kampung Aclak itu ada tradisi yaitu ngopi. Ngopi itu ngolah pikir. Oke, kita ngopi dulu Mas Yunus. Ini kopi khas Kampung Aclak ini. Oke, pemirsa, kita mungkin akhir-akhir ini sering dikejutkan oleh sebuah fenomena dan mungkin nggak pernah disangka-sangka oleh banyak orang, Mas Yunus. Ya, yaitu sering terjadinya perubahan ekosistem. Sekaligus ini terjadi seperti rusaknya tanaman-tanaman hingga rusaknya sebuah saluran air, mata air bersih ya. Nah, ini akibat dari alih fungsi dari sebuah perkebunan. Nah, di samping saya ini sebagai narasumber, sebagai sosok yang kerap kali super sibuk untuk berusaha turun ke lapangan mencari penyebab-penyebabnya. Nah, kita akan bincang-bincang dengan tokoh yang kontroversi, Mas Yunus Wahyudi. Oke, Mas Yunus, sejauh ini kan kami lihat Mas Yunus ini intent ya, turun ke lapangan untuk meninjau lapangan karena adanya perubahan alih fungsi, terutama dari perkebunan itu. Nah, sejauh ini seperti apa sih sebuah penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut itu? Jadi begini, kita ini bicara tentang perkebunan. Di mana perkebunan yang ada dimanapun ya, yang namanya perkebunan itu adalah tanah negara. Ada SHM-nya, yaitu sertifikatnya HGU, hak guna usaha. Di mana perkebunan ini yang ada di Banyuwangi terutama ini sebagai penyanggah tentang urusan banjir, Pak. Ini contohnya ketika ada di Kalibendo ini tanaman keras yang dipotong seperti kopi, karet, cengkeh, pohon mauni, ini sudah mengakibatkan fatal bagi masyarakat, Mas. Kemarin ada aduan daripada masyarakat, khususnya perkebunan Kalibendo dan umumnya semua masyarakat yang ada di perkebunan Banyuwangi ini semuanya mengeluh, baik Kalibaru, Glemor, di Grand Valo, di PTPN itu juga, termasuk di Gendo, termasuk kepala desanya juga mengeluh terkait adanya air bersih yang adanya penebangan yang liar dengan alih fungsi dari tanaman keras yang dipotong menjadi tanaman cabai, ya kan, di pihak ketiga kan, itu pun sudah larangan ya. Ini mengakibatkan banjir, Mas. Banjir 3 kecamatan yang bersumber air bersihnya dari
perkebunan itu, atau bahkan kota Banyuwangi ini juga mengambil air bersih dari sana juga, sehingga tercemar, Mas. Jadi air menjadi kotor seperti kopi, Mas. Warnanya itu ya. Warnanya kopi seperti kopi. Mestinya bening menjadi kotor. Iya, kotor, Mas. Ada kan sudah kita di media-media kan sudah melihat videonya juga ada, pembuktian ada. Kita tidak mengada-ngada itu. Oke, Mas Yunus. Tadi Mas Yunus menyebutkan alih fungsi. Ya ini diantaranya dengan penebangan pohon-pohon keras. Betul, Seperti kopi dan yang lain sebagainya. Nah, pengertian sekarang alih fungsi. Dari penebangan pohon-pohon keras itu kira-kira dialih fungsikan seperti apa? Apakah mungkin ditanami jagung atau mungkin semangka, bawang atau apalah gitu? Secara undang-undang, dalam undang-undang perkebunan untuk dialih fungsi itu tidak boleh, Pak. Ya. Maksudnya kalau alih fungsi ini bentuknya seperti ketika tanaman yang tua ini sudah dimunculkan tanaman yang ada yang sama. Sudah ada taman kopi yang kecil, ya kan? Ya. Terus taman cengkeh atau karet yang sudah ada, sehingga yang tua karena sudah tidak produksi ditebang nggak apa-apa. Tetapi di sini kan beda. Ya. Alih fungsi di sini tebang semua dengan jumlah ratusan hektar, tiba-tiba disulap menjadi tanaman cabai. Oh, iya. Tanaman jagung, cabai dan yang lain-lainnya, sehingga tanaman itu tidak bisa menyerap air, Mas. Sehingga ketika ada musim hujan seperti ini sudah nyata sekarang di atas pada mengeluh semua masyarakat. Ya, terjadi bandang berarti ya. Banjir. Ya. Bahkan maaf tahun 2022 ini di Kali Baru ini ada 95 lebih yang terhancur banjir. Untungnya banjirnya ini setelah maghrib. Andai kata banjirnya ini malam pas orang pada tidur, banyak korban pasti. Begitu. Iya. Oke, sekarang yang menjadi fokus perhatian Mas Yunus beserta kawan-kawan ya, kaitan dengan pengalihan fungsi perkebunan tersebut ya. Dari pohon yang keras menjadi pohon-pohon jenis apa tadi disebutkan seperti lombok, jagung mungkin ya. Aja nggak punya memiliki daya tahan ya. Daya tahan dan daya serap. Oke. Iya. Terus sejauh ini kira-kira yang sudah Mas Yunus pantau ini selain Kali Bendo, Kali semuanya, Baru, semua perkebunan. Saya sudah turun ke sana semua. Saya langsung ke masyarakat. Saya tanya persatu. Saya komunikasi dengan kepala desanya semua. Semua sudah. Alasan mereka sama lah, bahwa pihak perkebunan ini dengan alih fungsi ini seperti aja di Glemor, ya kan? Seperti juga di Kali Bendo, semua kehilangan mata pencaharian, Mas. Yang biasanya dulu kerja kopi, ya kan, kerja karet, beres karet, metik cengkeh ini karena sudah dirubah, sehingga kehilangan lapangan pekerjaan. Ini menguntungkan kepentingan pribadi. Sang pengusaha PT itu yang menyewa. Padahal itu tanah negara. Tanah negara ini harus kembali kepada rakyat. Ketika perkebunan ini tidak dimanfaatkan kepada rakyat, maka perkebunan itu harus dicabut izinnya. Gitu. Oke, Mas Yunus, ini kan di Banyuwangi ini banyak HGU ya, yang sudah sewakan pada pihak-pihak lain. Betul. Gitu. Nah, di dalam peralihan fungsi tadi itu ya, dari yang semula pohon-pohon keras yang kuat menjadi pohon-pohon seperti yang disebutkan di cabai. Kira-kira apakah dalam proses regulasi pengalihan itu mereka itu juga dilengkapi izin bahwa pengalihan itu secara peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan atau tidak itu? Saya gini, karena saya sebagai aktivis, saya bicara ini untuk orang banyak kan. Buat contoh, saya ini kalau ngomong tanpa ada pembuktian saya nggak berani ngomong. Betul. Saya cek semuanya di Dinas Pertanian Perkebunan. Saya tanya, perkebunan ini ada nggak izin, ibaratnya izinnya sudah jalan apa belum, mati apa hidup, ini saya tahu semua. Terus alih fungsi ini diperbolehkan apa tidak, ini dasarnya kita jelas. Memang nggak boleh alih fungsi itu, nggak boleh di pihak ketiga kan, Pak. Ya, ini kan sudah menjadi pihak ketiga, tanah negara yang harus dikelola oleh perkebunan si penyewa itu, ya kan, siapapun yang nyewa lah, baik orang Cina atau orang Jawa, yang penting yang berhak dan bisa mengikuti daripada lelang sewa itu, monggo ditata yang baik, karena itu tanah negara ya, untuk kepentingan negara juga dan untuk rakyat. Silakan kamu mengambil keuntungan, tapi jangan merugikan negara dan rakyat. Kan gitu. Nah, di sini adanya penebangan pohon-pohon keras yang seharusnya ditanam seperti itu, seperti karet, kopi, cengkeh dan pohon mauni ini kan banyak mengakibatkan satu tanah longsor, ya kan? Apalagi ini penyangga Gunung Kawaijen, ya kan, benar kejadiannya kebanjiran juga sampai nyampe kota Banyuwangi ini, gara-gara ya itu tadi penebangan yang liar. Ya maka dari itu kita sebagai aktivis kontrol
ya harus kita memperingati lah. Makanya saya sih kirim surat ke Hering, ke DPR, ya kan. Terus saya laporkan pidananya ke Polres agar ini menjadi teguran. Saya nggak ingin menjarakan siapapun, tetapi ini pengusaha ini sombong. Pengusaha ini merasa punya duit, pengusaha ini merasa hebat, katanya punya ada yang membackingi. Makanya saya melaporkan terkait pidananya. Nah, DPR, alhamdulillah DPR Banyuwangi ketika saya laporkan terkait saya minta hearing, kemarin langsung sidat. Ada mungkin hampir 20 DPR, anggota DPR termasuk di Komisi 4 yang bagian di perkebunan dan pertanian, turun ya, dipimpin oleh Mas Wito, ada Mas siapa Jamahar ya, yang Nasdem itu, Jamroni. Mas Jamroni ya, dan teman-teman yang lain. Terus disikapi oleh dari PDI, DPR RI, Mas Soni. Saya bangga jemput bola. Jadi ada bola yang liar ditangkap oleh Mas Soni. Bahkan Mas Soni mengatakan kalau memang pihak perkebunan ini bandel, cabut izinnya. Setuju saya. Ya kan, karena membahayakan rakyat. Iya, setuju sekali. Mas Yunus, ini ada yang menarik ya. Tadi kan berarti pelaksanaan hearingnya kapan itu? Oh, besok hearing. Besok ya, Ya, besok hearing. Karena kemarin 3 hari yang lalu ditunda. Mungkin kelengkapan DPR masih kunker di luar. Sekarang udah datang. Tadi saya dapat undangan langsung dari DPR dan dari Kepala Desa Kampung Anyar yang kebetulan di wilayahnya yang terdampak. Saya untuk hadir besok di sana. Walaupun sebenarnya bukan wilayah saya dulu kan, karena hearing saya belum dialokasikan. Tetapi saya ikut serta karena tempat satu wilayah itu yang kita bicarakan. Oke, Mas Yunus, terlepas dari masalah hearing, artinya itu sebagai tidak lanjut. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu itu sempat banjir bandang, yang dimana di situ itu hanya lumpur, yang sampai di Banyuwangi Kota bagian di daerah Sukowidi kalau nggak salah, yang paling parah. Itu kalau yang nggak salah dengar, dulu itu pernah ada pengalihan fungsi itu dari kopi-kopian dan lain sebagainya, itu kemudian berubah seperti bawangisasi dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, ternyata dampak itu kan tidak hanya banjir bandang itu aja, tapi pada aliran air bersih itu kan seperti yang disebutkan Mas Yunus sudah berubah keruh, kotor. Nah, selama Bang Yunus ini turun ke lapangan, tentu kan berusaha ketemu dengan pihak yang bersangkutan. Sejauh ini seperti apa sih membangun komunikasinya? Gini, saya dapat aduan dari pemerintah desa juga, dari masyarakat sekitar perkebunan. Memang orang-orang pemilik kebun ini ada arogansinya, ada merasa kaya, ada merasa dia ini punya duit, tidak mau menemui pemerintah desa, masyarakat. Bahkan ada keluhan daripada Dinas Perkebunan dan Pertanian ini merasa ada ketersinggungan. Pihak perkebunan ini tidak mau ketemu, tidak mau tahu dengan dinas-dinas yang ada. Sehingga ada ketersinggungan itu, saya sebagai aktivis kontrol, yang saya kalau bicara harus valid datanya, maka saya mengadakan satu pelaporan kepada Polres Banyuwangi, juga pelaporan kepada DPR. Dan saya juga berharap kepada DPR ya, mulai sekarang harus dirubah sistemnya terkait ketika kita ini hearing, seakan DPR ini tempat masyarakat untuk mengadu, ini harus punya keputusan yang jelas. Jangan hearing punya komitmen tapi tidak dilakukan. Eksekusi ya? Iya, harus ada eksekusi. Saya berharap umpamanya ya, ini hearing perkebunan. Mungkin nanti hearing tentang sekolahan-sekolahan yang menarik ini, masalah komite ini juga harus ada keputusan yang jelas. Saya berharap besok ketika hearing ini tidak menghasilkan satu kesepakatan bersama dan masih masyarakat dirugikan, tanda tangan daripada DPR bersepakat, kita kawal pidana ini untuk kita laporkan. Pengerusakan. Iya ya, pengerusakan, penggundulan, mengakibatkan banjir, ya, mengakibatkan air keruh yang tidak bisa diminati oleh masyarakat. Ini kan bentuk daripada kejadian-kejadian arogansi yang diperbuat oleh pihak perkebunan. Oke, Pak Yunus, ketika bicara peralihan fungsi, ini ada poin yang paling penting, terutama poin-poin berkaitan dengan dampak dari ekosistem yang berubah ini, yaitu tentang adanya izin lingkungan hidup. Nah, artinya di sini pemerintah daerah sudah dihubungi, itu artinya ya mereka pengawasannya itu terhadap lingkungan hidupnya, karena dampaknya yang begitu luar biasa.
Jadi begini ya, maaf saya berkali-kali bicara. Saya berharap siapapun pengusaha yang menyewa kebun itu, tolong hati nuraninya, kemanusiaannya, jangan malah mengandalkan diundang tidak mau datang. Ya kan? Sudah pihak LH lingkungan hidup, pihak dari perkebunan, ya, pihak dari pertanian, dinas-dinasnya sudah mengundang, camat mengundang, tapi tidak pernah ada hasil. Justru yang keluar umpatan-umpatan kata sombong. Ini yang tidak saya suka, ada kata-kata arogan. Rakyat yang dirugikan. Oke, Mas Yunus, hasil penelusuran, hasil komunikasi dengan berbagai pihak. Pastinya kan Mas Yunus ini kan memiliki sebuah penyimpulan-penyimpulan. Betul. Nah, apalagi tadi disebutkan bahwa bagian LH ini kayak sepertinya susah untuk bisa diajak ngomong atau bertindak. Kira-kira menurut analisa Bung Yunus ini, ada nggak potensi permainan antara oknum dari pemilik perkebunan dengan oknum-oknum dalam tanda kutip pemangku kepentingan di Pemda Banyuwangi? Saya pikir begini, maaf ini ya. Kalau yang saya katakan tadi yang sulit untuk ditemui adalah pihak perkebunan, ya, bukan dari pihak dinas. Tetapi terindikasi tanda kutip ada permainan yang dimainkan, ya kan, oleh oknum pejabat Banyuwangi yang buta mata lah, buta hati lah, menutup semuanya tentang kepentingan pribadi dia yang ditonjolkan. Nah, ketika Bu Yunus sudah bisa mensinyalir oknum pejabat yang ditandai itu ada indikasi permainan itu, artinya Mas Yunus sudah mengantongi sebuah nama berarti. Oh, sudah lah. Sudah lah. Oh, sudah gitu ya. Banyuwangi tidak sulit kok. Sangat mudah ditebak. Siapa sih aktor itu? Iya. Nah, mengingat ini kan tidak hanya merugikan rakyat Banyuwangi ya, tapi juga menciptakan kerusakan di daerah Banyuwangi. Artinya ini luar biasa. Ini bicara lingkungan hidup, kan itu. Nah, apakah Mbak Yunus ini cukup berhenti di hearing, ataukah lebih memprioritaskan penindakan pidana terhadap pengerusakan alam ini? Yang jelas begini, Pak. Saya sebenarnya tidak mau mempenjarakan seseorang. Oh, gitu ya. Hearing DPR ini sebuah keputusan yang luar biasa nanti apabila pihak perkebunan bisa bersinergi dengan masyarakat yang dulunya menampung ribuan pekerja di perkebunan itu sekarang hanya tinggal ratusan. Ketika difasilitasi bisa bekerja lagi, ya monggo untuk kebaikan semua kok saya. Terus masalah banjir ini ditanggulangi gimana, tanaman yang sudah dipotong semua digundul ini, ayo ditanami pohon-pohon keras lagi lah. Karena ini fungsinya ini memang untuk penyangga untuk di Gunung Kawah Ijen, Mas. Jadi jangan sampai terjadi banjir-banjir lagi, yang ini juga lagi musim hujan. Masyarakat sudah menikmati banjir dan menikmati air yang jernih dan bersih itu menjadi air yang kotor. Ya, Mas Yunus, melihat fakta seperti dampak yang ditimbulkan luar biasa itu ya, kerusakan alam, termasuk air bersih sudah nggak ada lagi untuk masyarakat yang satu dialiri itu, pernah nggak Mas Yunus lebih awal selain komunikasi dengan oknum-oknum itu, atau melaporkan dengan penguasa di Banyuwangi, dan apa kira-kira sikap penguasa di Banyuwangi sendiri? Jadi begini, Pak, seakan ini masyarakat ini kan bicara seperti apapun dianggap remeh, Pak. Ya kan, makanya ketika saya ini mewakili daripada semua lidah-lidah masyarakat, saya siap semuanya memperhitungkan segala resiko apapun. Oh gitu ya? Iya, itu loh. Oke, Bu Yunus, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. Ngopi dulu, biar lebih penyarah gitu. Ya, siap. Bu Yunus, tentu ini sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Kalau cuma sekedar tadi tanaman-tanaman itu dirusak, kemudian melanjutkan peralihan tadi. Kalau cuma diganti tanaman ini kan butuh waktu cukup lama. Ya. Sementara posisi daerah Kalibendo itu kan posisi atas dekat dengan Gunung Ijen. Iya. Artinya ini bisa mengarah ke jantung kota Kabupaten Banyuwangi. Betul Banyuwangi. Nah, kira-kira ya, selain temuan-temuan tadi seperti rusaknya aliran sungai, terus mata air untuk minum warga seperti digambarkan di Kerwo, ada nggak dampak-dampak lain yang mungkin ketika ini kan rawan banjir masalahnya ini, ada nggak dampak-dampak lain yang
Bung Yunus temui itu? Oh banyak. Jadi gini, ketika tanaman itu digundul, Mas, ini para peternak ya ini, sekitar situ kan peternak banyak sekali. Dulu ngambil rumput gampang, Mas, Ya. banyak sekali. Mau punya sapi berapapun sebagai mata pencaharian karena sebagai peternak gampang. Sekarang ketika menjadi tanaman lain yang dirubah dari tanaman keras menjadi tanaman cabai, nggak ada rumput, Mas. Mereka kebingungan juga. Iya, iya, Jadi iya. banyak yang dijual. Rusak masalahnya ya. Ya rusak karena juga nggak ada rumput, Mas. Dan masyarakat juga kehilangan Lapangan mata pekerjaan. mata Ya, pencaharian gitu. hilang. Iya, yang Kalau dulu- tanaman-tanaman seperti padi yang lain juga ikut rusak berarti ya. Ya akhirnya ekosistem dalam ekonomi SDM masyarakat yang ada di sana hancur, Mas. Banyak yang merantau, Mas. Oh. Bali ke Surabaya, Jakarta itu, Mas. Oke, Itu Bung Yunus. akibatnya, iya. Tentu Bung Yunus ini lebih terikat emosional ya, Iya. melihat faktanya seperti Betul, itu. Pak. Dan tadi tentu masih banyak yang belum diungkapkan. Betul. Ya. Mungkin ada saran, himbauan kepada pihak-pihak terkait, terutama pemangku kepentingan di Banyuwangi. Monggo sampaikan kepada mereka. Bung Yunus. Saya berpesan kepada pemerintah Banyuwangi, ini menyangkut dari nasib daripada ekonomi masyarakat Banyuwangi. Saya berharap tolong kepentingan-kepentingan pribadi ini jangan ditonjolkan untuk memperkaya diri, untuk punya kekuasaan, untuk mengatur hal-hal yang salah. Ayo monggo, hidup ini yang baik adalah bermanfaat bagi orang banyak, bagi rakyat. Saya juga berharap kepada pihak perkebunan, jangan semena-mena, jangan kalau sudah punya peluang untuk bisa menggarap perkebunan itu sehingga menggunakan peraturan seenaknya sendiri yang tidak bermasyarakat, sehingga banyak masyarakat di sekitar dirugikan. Ya kerugian kan banyak sekali, ada banjir, ada ekonomi, nyari rumput susah, tanaman bekerja di perkebunan sudah nggak ada karena dirubah tanaman disewakan dengan orang lain. Nah, ini berakibat fatal bagi masyarakat sekitar. Oke. Itu. Iya. Oke, cukup itu ya. Ya cukup itu pesan saya. Tolong, terakhir kali saya bilang, dunia ini tidak ada yang abadi, ya kan? Dunia ini sewaktu-waktu kita tinggalkan. Oke. Ketika engkau meninggal, tidak ada satupun yang engkau bawa untuk urusan dunia ini. Ya. Bahwa dunia ini, kata Al-Quran, walahfun laibun, Mas. Ya. Permainan dan senda gurau. Kalau sudah dunia ini permainan senda gurau, ya jangan sungguh-sungguh kau bawa, karena ketika engkau mati, dunia itu juga tidak engkau bawa. Ya. Pangkat, jabatan, tumpukan harta, engkau yang dipuji tidak akan dibawa. Oke. Contohnya maaf ya, kemarin kita hari ini kehilangan saudara kita Pak Arif. Ya. Tadi saya bicara dengan pejabat-pejabat Banyuwangi, ayo kalau sudah meninggal seperti ini, apa yang dibawa oleh orang yang meninggal? Ayo ini bentuk kita duduk di sini berintrospeksi, seorang Pak Arif penjabat, toh akhirnya jabatan ditinggalkan. Ada Pak Arif Kepala Dinas Pertanian. Pertanian juga yang menyangkut ini. Kemarin kita bicara banyak dengan Pak Arif. Akhirnya Pak Arif, tolong Mas Yunus, sampan yang punya power, punya keberanian, ini untuk masyarakat, rakyat, perkebunan yang seenaknya itu yang susah diomong, tolong Mas Yunus diwakili ya. Nah, kata-kata itu yang membuat saya ini tetap semangat. Itu amanah. Ternyata sebelum kita hearing, sebelum terselesaikan, Pak Arif meninggalkan kita. Semoga amaliyah Pak Arif, Dinas Pertanian dan Perkebunan diampuni oleh Allah. Amin. Ya, Amin. diterima semua amal-amalnya dan menjadi berkah, menjadi suri toladan, introspeksi diri semua pejabat yang ada di Banyuwangi. Ya. Siapapun pejabatnya ada di Banyuwangi, monggo berintrospeksi bahwa dunia tidak ada di bawah kematian. Ya, oke. Ya, Terima hanya kasih itu Mas saja. Yunus. Oke pemirsa, tentu Mas Yunus yang biasanya bicara begitu menggebu-gebu, lantang, namun saat ini ternyata beliau begitu santun dan bijak. Nah ini artinya ada sisi lain, sosok aktivis yang kontroversi selama ini ternyata memiliki sebuah kemuliaan hati, bijak. Ya. Mas Yunus, persoalan di Banyuwangi kan tidak hanya menyangkut masalah perkebunan, Ya. ada masalah-masalah lain yang sangat Siap. krusial, terutama indikasi dugaan-dugaan korupsi. Korupsi, ya. Mas Yunus nanti secara bergulir siap untuk mengungkap itu. Oh siap. Ya, oke. Saya ini dikatakan, saya ini orang pemberontak, Pak. Ya. Tapi pemberontakan saya untuk memberantas korupsi, Pak. Ya, Nggak demi apa-apa kebaikan. orang mau ngasih label saya apapun, bagi saya nggak ngefek. Hanya demi kebaikan semua Oh ya. demi kebaikan. Oke, Mas Yunus,
seperti tadi yang saya sampaikan, Acelak itu memiliki akronim Aliansi Cendekiawan Ya. dari kampung. Ada orang-orang kampung ini orang-orang yang memiliki kecerdasan, Ya. keberanian, kecendekiawan. Ya. Nah, jadi kami Kampung Acelak memberikan anugerah gelar kepada sampean. Apa gelarnya? SAP, Apa SAP? Sarjana Acelak Profesional. Wah, Makasih. balik lagi kan Acelak Iya. Profesional. Acelak tadi Aliansi Cendekiawan dari kampung. Ya. Oke. Jadi apa SAP? SAP, Sarjana Acelak Profesional. Profesional, ya, Akhirnya ya, yang oke. mengedepankan nilai-nilai kecendekiawanan. Betul. Oke, Ya, oke terima pemirsa, kasih. mudah-mudahan Terima ini ngobos kita sore hari ini persis. Kebetulan ini kita ngambil session di lampu merahnya utara gedung DPR. Ya, samping Banyuwangi. gedung DPR lah. Ya, samping ini kita membelakangi Betul ya. DPR. Oke, dan cukup ramai tentunya Iya, ya. iya, Mudah-mudahan ini menjadi sebuah energi positif bagi kita semua. Amin, Sehingga ada perubahan di Banyuwangi ini Amin. yang jauh lebih baik. Terima Amin, kasih. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yunus. Oke, kita lanjut ngopi dulu, ngopi Oke. lagi. Oke. Iki tutu atra kesenjarangan tapi atake wong cendekiawan